Kekadean atau pembantu para raja termasuk penasihat, sebenarnya dalam diri Semar sendiri itu adalah sosok Sang Hyang Wenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tutun Sewu, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview sebuah tempat sakral ya yang berada di puncak Gunung Arjuna ini. Dalam petualangan kali ini kita beramai-ramai bersama Cakra Panorama, Majapahit Study Club, Blentreng Channel, Pongkotan Breng, dan juga Kang Sutris Channel. Mohon doanya, mudah-mudahan petualangan kali ini diberi kelancaran. Dan tidak lupa pula saya doakan untuk teman-teman semua, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan, keselamatan dunia sampai akhirat. Yuk kita langsung saja menuju ke pertapaan yang Semar ya, yang berada di puncak Gunung Arjuna ini. Ini ya tempat duduk ya. Ini ya. Ini tempat duduk ya. Oke, alhamdulillah kita sudah memasuki ya kawasan di puncak Arjuna ini. Di depan sana ini adalah merupakan pos yang keempat ya, atau pos 4 ya. Dan di sini ada papan nama peringatan yang isinya mohon tenang Anda memasuki kawasan lokasi sakral pos 4. Kita lanjut lagi teman-teman. Bisa rumongso. Jangan Jawa, terus di sini ada tulisan yang Semar. Rayu. Gitu ya. Alhamdulillah di depan ini kita sudah tiba ya di lokasi sakral. Kurang kan? Lepas alas kaki dulu, kita lihat-lihat dulu. Rahayu.
Iya. Gunung Arjuna merupakan gunung yang paling sakral terutama pada masa kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit. Gunung Arjuna sendiri nama ini diambil dari kisah Mahabharata, putra dari Pandu dan Dewi Kunti. Yang tengah ya, yang pertama adalah kakaknya, yang pertama adalah Yudhistira atau Puntadewa ketika masuk dalam kasusastraan Jawa, dirubah jadi Puntadewa. Kakak selanjutnya yaitu Werkudara dalam bahasa Jawa, yang di dalam epik Mahabharata yang asli namanya Bima. Sedangkan kemudian yang tengah itu Arjuna atau Janaka, dan kedua adiknya Nakula dan Sadewa. Eyang Semar sendiri, nama Semar memang diduga muncul pada masa-masa akhir Majapahit. Sedangkan pada masa Majapahit maupun sebelumnya, termasuk muncul pertama kali pada kasusastraan masa Kadiri dalam serat Gatut Kacas Raya. Ada para pengiring, yaitu yang dikenal dengan Punta Kertala. Ya. Kemudian dalam relief-relief yang ada di gunung-gunung penanggungan maupun Gunung Arjuna dan Welirang ini, kisah Semar juga kemudian yang nama Majapahitnya adalah Punta, termasuk Petruk yang mana kunonya adalah Kertala. Punta dan Kertala ini adalah pengiring, kadean atau semacam emban dari para pangeran, yaitu Pangeran Panji. Tetapi pada masa Kadiri ini pasif peranan Punta dan Kertala. Baru kemudian pada masa Majapahit inilah peranan Ki Semar atau Kiai Semar atau Ki Lurah Semar atau kemudian Punta dan Kertala ini aktif, selain sebagai emban para pangeran, termasuk juga kemudian sebagai penasehat spiritual para raja Jawa. Sebagaimana kemudian dikisahkan ketika dalam lakon Semar menjadi bekakak, gitu ya. Abimanyu, putra dari para Pandawa ini, kemudian ketika menyekar ke leluhurnya, ini terlihat sedih dan murung. Kemudian ketika pulang ditemui kadeannya, pengiringnya, embannya, yaitu Semar. Ditanya, ada apa gerangan pangeran kok terlihat murung? Di makam leluhur saya tadi ada suara tidak ada rupa yang mengatakan saya meminta Semar menjadi bekakak. Semar marah, langsung menuju ke kuburan mencari titik dari suara tersebut. Ternyata menjadi titik suara tersebut adalah di dalam makam Palasara. Ternyata Batara Guru menyamar menjadi sosok yang menginginkan Semar menjadi bekakak. Akhirnya Semar bertarung dengan Batara Guru dan Batara Guru menyingkir. Inilah karena Semar selain kadean atau pembantu para raja termasuk penasihat, sebenarnya dalam diri Semar sendiri itu adalah sosok Sang Hyang Wenang. Nah itulah kemudian perwujudan dari Semar, yang juga dalam kasusastraan Majapahit maupun para wali ini, peranan Semar ini juga menjadi ciri dari tradisi, budaya, dan ilmu Jawa itu sendiri. Atau dikatakan bagaimana kemudian ilmu Jawa itu atau kejawen itu apa artinya, tidak terlepas dari mitologi dan kisah kesaktian Sang Hyang Wenang, yaitu Semar itu sendiri. Dalam hal ini kemudian di lokasi lereng Gunung Arjuna yang banyak sekali kemudian kisah Semar, kisah Pandawa, kisah Arjuna ya. Dalam kemudian secara artefaktual sebenarnya sosok Semar ini adalah sosok Dwarapala yang juga memiliki kisah yang sama dalam menjaga. Kalau Semar menjaga para raja dan para pangeran, Dwarapala dalam mitologi kuno merupakan penjaga gerbang tempat suci yang membatasi antara area njobo atau luar yang bersifat profan, sedangkan area dalam atau jero atau dalam yang bersifat sakral, termasuk kemudian menangkal aura-aura negatif. Nah, semoga kemudian situs-situs ini terjaga seperti ini ya, karena pada faktanya sampai saat ini situs-situs ini masih menjadi situs religi oleh sebagian orang. Semoga kemudian tetap lestari.